Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya ajak kalian ke kota Seoul, ibu kota dari negara Korea Selatan. Kota yang telah berkembang pesat sekali dan menjadi salah satu kota termaju di dunia. Kota Seoul berada di lokasi yang sangat strategis di sepanjang Sungai Han. Sejarah kota ini membentang lebih dari 2000 tahun ketika didirikan pertama kali pada tahun 18 sebelum Masehi. Hari ini kota Seoul menawarkan banyak pilihan objek wisata yang menarik, mulai dari bangunan-bangunan bersejarahnya, industri musik dan hiburan, kuliner, serta wisata berbelanjanya yang semuanya pasti asik dan seru sekali. So teman-teman, kalian sudah siap jalan-jalan kota Seoul? Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus dengan Prabu jalan-jalan terus di video-video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju ke kota Seoul. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق inspector السلام عليكم نجسا Gámar Csaba, Robor Zandevik. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Annyeonghaseyo. Nah teman-teman, sebelum kita jalan-jalan di kota Seoul, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Korea Selatan dan juga kota Seoul. Negara Korea Selatan adalah sebuah negara di wilayah Asia Timur. Terlihat di peta, negara ini terletak di bagian selatan di semenanjung Korea, berbatasan langsung dengan negara Korea Utara di sisi utara. Lalu di sisi baratnya terdapat Laut Kuning dengan negara Cina di seberangnya, dan di sisi timur terdapat negara Jepang. Sedangkan kota Seoul terletak di sisi barat laut negara Korea Selatan dan juga berada di sisi selatan dari area yang dikenal dengan DMZ Korea atau zona demilitarisasi Korea, zona yang memisahkan antara wilayah Korea Selatan dan Korea Utara. Untuk populasi, kota Seoul mempunyai jumlah penduduk sebesar 9.733.509 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk negara Korea Selatan saat ini sebesar 51.709.098 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Dan untuk luas wilayah, kota Seoul memiliki luas 605,21 km persegi. Sedangkan luas untuk negara Korea Selatan saat ini adalah 100.363 km persegi. Nah itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Korea Selatan dan juga kota Seoul. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari keduanya. Republik Korea adalah nama resmi dari negara ini, yang biasanya dikenal juga sebagai Korea Selatan atau Korsel. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa di kawasan semenanjung Korea telah dihuni oleh manusia sejak zaman Paleolitikum awal. Sedangkan sejarah bangsa Korea dimulai dari berdirinya kerajaan Korea pertama, yaitu Gojoseon atau Joseon kuno, yang berasal dari tahun 700 hingga 108 sebelum Masehi. Sejak abad ke-1 sebelum Masehi, lahirlah 3 kerajaan awal Korea, yaitu Goguryeo, Silla, dan Bakje, yang mendominasi wilayah semenanjung Korea dan Manchuria. 3 kerajaan ini saling bersaing secara ekonomi dan militer. Goryeo dan Bakje adalah 2 kerajaan yang terkuat, terutama Goryeo yang selalu dapat menangkis serangan-serangan dari dinasti-dinasti Cina. Sedangkan kerajaan Silla perlahan-lahan menjadi yang terkuat dan akhirnya berhasil menyatukan ketiga kerajaan ini, yang dikenal dengan periode penyatuan 3 kerajaan Korea menjadi satu kerajaan tunggal, yaitu kerajaan Silla bersatu di tahun 676. Namun kerajaan Silla bersatu akhirnya runtuh di akhir abad ke-9. Bangsa Korea kemudian diperintah oleh dinasti Goryeo dari tahun 918 hingga tahun 1392, di mana dari sinilah nama modern negara ini yaitu Korea berasal. Kemudian disusul dari tahun 1392 hingga tahun 1897. Bangsa Korea diperintah oleh dinasti berikutnya yaitu dinasti Joseon. Namun akhirnya kerajaan Korea di bawah dinasti Joseon berhasil dianeksasi ke dalam kekaisaran Jepang pada tahun 1910 hingga tahun 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, wilayah Korea terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 1950, terjadilah invasi yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan dan mengakibatkan terjadinya Perang Korea selama 3 tahun yang berakhir pada tahun 1953. Memasuki tahun 1980 hingga tahun 1990, perekonomian negara ini mulai melonjak dengan mencatatkan kenaikan tercepat rata-rata PDB per kapita di dunia.
Hari ini Korea Selatan telah menjadi salah satu negara termaju di Asia dan bahkan di dunia. Dan sejak memasuki abad ke-21, Korea Selatan semakin dikenal oleh masyarakat dunia berkat budaya hiburan yang sangat berpengaruh, seperti pada musiknya yaitu K-pop, drama TV yang dikenal dengan drakor atau drama Korea, serta film-film layar lebar, menjadikannya sebuah fenomena yang disebut dengan Korean Wave. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik tentang kota Seoul. Kota ini adalah pusat politik, budaya, sosial, dan ekonomi di negara Korea Selatan. Selain itu juga sebagai pusat bisnis, keuangan, perusahaan multinasional, dan organisasi global. Maka tidak heran kota Seoul telah dianggap sebagai sinar dari kemajuan ekonomi negara Korea Selatan dan juga wilayah Asia Timur. Kota Seoul berada di lokasi yang sangat strategis di sepanjang Sungai Han. Sejarah kota ini membentang lebih dari 2000 tahun, ketika didirikan pertama kali pada tahun 18 sebelum Masehi di masa kerajaan Baekje. Kota ini juga telah menjadi kantor pusat bagi perusahaan-perusahaan yang terpilih di dalam Fortune Global 500, antara lain seperti perusahaan Samsung, LG, dan Hyundai. Kota Seoul juga pernah terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games di tahun 1986, Olimpiade musim panas 1988, Piala Dunia FIFA tahun 2002 bersama dengan negara Jepang, dan juga KTT G20 Seoul di tahun 2010. Nah teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Seoul. Objek pertamanya adalah Seoul Tower. Seoul Tower secara resminya bernama YTN Seoul Tower. Namun secara umum juga dikenal dengan nama Namsan Tower atau Seoul Tower. Menara ini adalah menara komunikasi dan observasi yang terletak di Gunung Namsan di pusat kota Seoul, dengan ketinggiannya mencapai 236,7 meter dari dasar menara. Namun kalau dihitung dari titik terendah Gunung Namsan, total keseluruhan tingginya mencapai 479,7 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai titik tertinggi kedua saat ini di kota Seoul setelah menara Lotte World. Pembangunannya selesai pada tahun 1971 dan dibuka untuk umum pada tahun 1980. Seoul Tower adalah menara gelombang radio umum pertama di Korea Selatan yang menyediakan sarana siaran TV dan radio di kota Seoul, di mana saat ini Seoul Tower menyiarkan sinyal untuk outlet media Korea seperti KBS, MBC, SBS TV, FM, BBC, TBS, CBS, dan BBS FM. Seoul Tower dibagi menjadi 3 bagian utama, termasuk lobi N, Plaza N, dan menara N. N Plaza terdiri dari 2 lantai, sedangkan N Tower terdiri dari 4 lantai. Diperkirakan ada sekitar 8,4 juta turis setiap tahunnya yang mengunjungi menara ini. Di sini terdapat beberapa spot favorit yang ramai dikunjungi, antara lain halaman luas di depan menara yang menjadi lokasi favorit untuk menikmati live performance yang sering diadakan di sini, dan juga menikmati panorama kota Seoul. Lalu ada area gembok cinta, di mana kalian bisa memasang gembok cinta kalian bersama pujaan hati. Ada juga dek observasi yang pastinya memberikan pemandangan luar biasa dari kota Seoul. Selain itu ada museum, tempat penyiapan pakaian tradisional Korea yaitu hanbok, toko souvenir, restoran, kafe, serta masih banyak lagi fasilitas lainnya. So teman-teman, silakan puas-puasin waktunya untuk menikmati suasana dengan fasilitas yang tersedia di Seoul Tower ini. Perjalanan berikutnya pasti asik dan seru. Kali ini kita kunjungi sebuah lokasi yang dinamai Bukchon Hanok Village. Bukchon Hanok Village adalah sebuah desa tradisional Korea di dalam kota Seoul, dengan sejarah yang begitu panjang dan terletak di atas bukit di antara Istana Gyeongbok, Istana Changdeok, dan kuil kerajaan Jongmyo. Desa tradisional ini terdiri dari banyak gang-gang kecil, rumah-rumah tradisional Hanok yang telah dilestarikan dengan sangat baik. Di distrik Bukchon yang terdiri dari lingkungan seperti Wongseodong, Jaedong, Gyeodong, Gahodong, dan Insadong, secara tradisional merupakan kawasan pemukiman pejabat tinggi, pemerintah, dan bangsawan selama dinasti Joseon yang telah berusia 600 tahun. Arti dari Bukchon sendiri adalah kampung utara, karena lokasinya berada di sebelah utara dari sungai Cheonggyecheon dan Jalan Jongno, satu jalan utama tertua di kota Seoul. Di sini saya ajak kalian menyusuri gang-gang kecilnya dan merasakan sensasi suasana desa khas Korea seperti pada zaman dinasti Joseon.
Rumah-rumah Hanok di sini masih terpelihara dengan sangat baik dan bahkan beberapa di antaranya telah difungsikan sebagai penginapan bagi para wisatawan yang ingin merasakan pengalaman kehidupan tradisional Korea pada zaman dahulu. Di depan jalan terdapat banyak toko-toko souvenir, kafe dan juga restoran. Dan apabila kalian ingin mendapatkan suasana yang lebih terasa Korea, kalian juga bisa menyewa pakaian tradisional Korea di sini yaitu hanbok untuk dikenakan sambil berjalan-jalan di desa ini. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengunjungi objek berikutnya, yaitu Gyeongbokgung Palace atau Istana Gyeongbok, di mana istana ini merupakan istana utama kerajaan dari dinasti Joseon yang dibangun pada tahun 1395 oleh Raja Taejo, raja pertama dan pendiri dari dinasti Joseon. Istana ini berfungsi sebagai rumah untuk para raja dan keluarganya serta sebagai pusat pemerintahan dinasti Joseon. Istana ini menjadi istana utama dan yang terbesar di antara 5 istana besar di dinasti Joseon. Selain istana Gyeonghuygung, istana Deoksugung, istana Changgyeonggung, dan istana Changdeokgung. Luas istana ini mencapai 40 hektar, di mana di dalamnya terdapat bangunan-bangunan penting, di antaranya adalah Aula Gyeongjongjeon, yaitu aula tata, tempat raja secara resmi memberikan audiensi kepada pejabatnya, memberikan deklarasi kepentingan nasional, dan menyapa para utusan dan duta besar asing selama pemerintahan dinasti Joseon. Lalu ada Sajeongjong Hall, yang berfungsi sebagai kantor eksekutif utama yang digunakan oleh para raja dinasti Joseon untuk menjalankan tugas eksekutifnya dan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi pemerintahan. Berikutnya ada Pavilion Gyeonghoiru. Bangunan ini digunakan sebagai tempat untuk mengadakan jamuan makan resmi kenegaraan selama dinasti Joseon. Ada lagi bangunan yang dinamai Sujeongjeon, sebuah bangunan yang terletak di selatan Gyeonghoiru yang difungsikan sebagai gedung pertemuan kabinet dinasti Joseon. Berikutnya adalah Gangyeonjeon Hall. Nah, inilah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal utama para raja dinasti Joseon. Terus ada Gyeotaejeon Hall. Bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal utama para ratu selama dinasti Joseon, di mana lokasinya berada di belakang Gangyeonjeon Hall. Selain itu masih banyak lagi bangunan-bangunan penting lainnya seperti Museum Istana Nasional Korea dan Museum Rakyat Nasional Korea yang terletak di halaman istana, serta bangunan-bangunan tempat tinggal lainnya seperti kuil kerajaan dan lain-lain. Teman-teman, saat mengunjungi istana ini, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan prosesi pergantian pengawal kerajaan atau pertunjukan para penjaga gerbang Gwanghwamun yang biasanya berlangsung setiap jam di antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore setiap hari kecuali hari Selasa. Untuk diketahui, Istana Gyeongbokgung dapat diakses melalui 4 gerbang utamanya, yang disebut Gerbang Yongchumun di sisi barat istana, Gerbang Gwanghwamun di sisi selatan, Gerbang Sinmumun di sisi utara, serta gerbang yang ada di sisi timur, di mana di halamannya terdapat Museum Rakyat Nasional Korea. Setelah puas mengunjungi Istana Gyeongbok, berikutnya saya ajak kalian untuk mengunjungi Blue House, atau di dalam bahasa resmi setempat disebut dengan Cheongwadai, yaitu sebuah istana yang menjadi kantor eksekutif dan kediaman resmi dari Presiden Republik Korea Selatan. Istana ini dinamai Blue House karena terdapat sekitar 150.000 ubin biru yang menghiasi atap kantor utamanya. Istana ini dibangun di atas situs taman dan villa kerajaan dinasti Joseon yang dibangun oleh Raja Sukjeon pada tahun 1104, di mana hari ini merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari banyak bangunan penting yang sebagian besar bergaya arsitektur tradisional Korea. Berikut beberapa elemen dan fasilitas dan gaya arsitektur modern. Bangunan-bangunan di dalamnya antara lain terdapat rumah kediaman presiden, aula resepsi, ruang konferensi, gedung sekretariat, dan lain-lain. Selain itu, di istana ini memiliki taman yang luas hingga mencapai kaki Gunung Bukaksan. Setelah dari Blue House, objek berikutnya adalah Bonggeunsa, yaitu sebuah kuil Buddha yang terletak di lereng Gunung Sudo, tepat di seberang jalan dari Koexx Mall yang berada di kawasan Gangnam yang sangat terkenal di kota Seoul. Kuil Bonggeunsa didirikan pada tahun 794 pada masa pemerintahan dinasti Silla.
Selama pemerintahan dinasti Joseon, sebenarnya agama Buddha di Korea sangat ditekan. Namun kuil ini mulai dikenal sebagai Bonggeunsa ketika dibangun kembali pada tahun 1498 di bawah perlindungan Ratu Jonghyun, ratu dari Raja Songjong, di mana istilah Bonggeunsa diartikan sebagai tindakan untuk menghormati dan mendoakan kehidupan abadi bagi sang raja. Kuil yang telah berusia lebih dari 1000 tahun ini memiliki banyak fitur sejarah dan budaya menarik, termasuk ukiran bal kayu dari Avatamsaka Sutra yang berupa karangan bunga. Kuil ini juga merupakan tujuan wisata yang sangat populer di kota Seoul, di mana kuil ini menawarkan berbagai program yang berkaitan dengan budaya tradisional Buddha Korea. Selain itu, kuil Bonggeunsa juga menyediakan tempat untuk bersantai dan menenangkan diri bagi orang-orang kota yang sibuk. Terdapat juga program Temple Stay yang memberikan kesempatan bagi yang ingin menginap dan merasakan kehidupan sehari-hari di dalam kuil ini, di mana kita bisa mengalami suasana, budaya, dan mengikuti praktik ajaran agama Buddha tradisional Korea di sini, seperti layanan fajar setiap hari, meditasi Zen Korea, dado yaitu upacara minum teh, dan Balwugongyang yaitu cara menikmati makanan ala Buddha dengan mangkuk tradisional. Setiap bulan Mei pada hari ulang tahun Sang Buddha, kuil Bonggeunsa akan mengadakan festival lentera teratai yang sangat indah dan ramai. Objek berikutnya saya ajak kalian untuk mengunjungi Cheonggyecheon, yaitu sebuah sungai yang menjadi ruang rekreasi umum sepanjang 10,9 km di pusat kota Seoul. Dibangun sebagai bagian dari proyek pembaruan perkotaan, Cheonggyecheon adalah proyek pemulihan sungai yang pernah ada sebelumnya selama dinasti Joseon. Sebelumnya aliran sungai ini telah ditutupi dengan jalan raya dan ditinggikan selama Perang Korea di antara tahun 1950 hingga tahun 1530 sebagai bagian dari pembangunan ekonomi negara ini setelah masa perang berakhir. Kemudian pada tahun 2003, jalan raya yang telah ditinggikan tersebut akhirnya dibongkar untuk memulihkan kembali aliran sungainya ke bentuk yang terlihat seperti saat ini. Aliran sungai ini dimulai dari Cheonggye Plaza, yaitu tempat seni budaya populer dengan melewati 22 jembatan sebelum bertemu dengan Sungai Han dan akhirnya bermuara di Laut Kuning. Lokasi wisata ini dibuka untuk umum pertama kalinya pada tahun 2005 dengan menelan biaya sekitar 900 juta US dollar. Angka yang sangat luar biasa besar. Pada awalnya proyek ini sempat mendapatkan banyak kritikan dari warga, namun hari ini telah menjadi lokasi wisata yang sangat populer. So teman-teman, acara bebas sejenak, kalian bisa turun ke bawah untuk berjalan-jalan atau duduk santai sambil menikmati suasana di sini yang nyaman dengan aliran sungainya yang begitu jernih. Nah, sekarang saya ajak kalian untuk menyaksikan sebuah pertunjukan yang seru dan menghibur, yaitu Nanta Show, yang diadakan di dua lokasi di kota Seoul, yaitu di distrik Myeongdong dan Hongdae. Nanta Show adalah pertunjukan teater yang sangat populer di Korea Selatan, yang berlangsung dalam suasana musik non-verbal. Pertunjukan ini berupa acara masak-memasak yang heboh, lucu, dan menyenangkan, yang diikuti oleh gerakan-gerakan akrobatik dan permainan musik yang seru dengan menggunakan peralatan-peralatan dapur sederhana. Pertunjukan ini pertama kali diadakan di tahun 1997. Sejak saat itulah Nanta Show dengan cepat menarik perhatian masyarakat Korea Selatan dan para wisatawan asing. Nanta Show juga telah mendapatkan rekomendasi spesial oleh Organisasi Pariwisata Korea Selatan, yaitu satu dari 10 pertunjukan yang paling menarik dan harus ditonton selama berkunjung di Korea Selatan. So teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama acara yang satu ini. Acara yang penuh kehebohan, seru dan menyenangkan. Objek selanjutnya adalah Dongdaemun Design Plaza yang telah menjadi daya tarik wisata baru di kota Seoul. Tempat diadakannya acara-acara pameran dan pertunjukan yang berkaitan dengan industri desain. Dongdaemun Design Plaza atau sering juga disingkat dengan DDP memiliki bentuk desain bangunannya yang neo-futuristik.
dengan lengkungan-lengkungan struktur bangunannya yang memanjang dan kokoh. Bangunan ini memiliki taman yang dapat dilalui dengan berjalan kaki di atapnya, ruang pameran global yang besar, toko retail futuristik, dan terdapat juga bagian-bagian benteng kota Seoul yang telah dipugar. DDP telah menjadi salah satu alasan utama kota Seoul terpilih sebagai ibu kota desain dunia pada tahun 2010. Pembangunannya dimulai pada tahun 2009 dan secara resmi dibuka pada tanggal 21 Maret 2014. Landmark ikonik ini menjadi daya tarik utama di kawasan yang terkenal sebagai pusat mode dan tujuan wisata Korea Selatan yang sangat populer, yaitu Dongdaemun Market. Dan sekarang tiba saatnya acara bebas untuk cuci mata, kuliner, dan berbelanja. Di kota Seoul terdapat banyak sekali pilihan lokasi untuk berbelanja. Dan kebetulan kita barusan dari Dongdaemun Design Plaza. So, kita langsung mulai saja acara berbelanja di kawasan Dongdaemun Market. Lokasinya berdekatan dengan Gerbang Besar Timur, atau dalam bahasa setempat yaitu Dongdaemun. Dan distrik ini telah lama dikenal sebagai pasar grosir dan eceran, terutama untuk produk garment. Pasar Dongdaemun dibuka pertama kali pada tahun 1905 dan telah menjadi salah satu pasar terbesar di Korea Selatan serta dikenal dengan julukan sebagai distrik fashion karena berbagai perusahaan seperti Mikyore, Dosan Tower, APM, dan lain-lain ada di sini. Hari ini terdapat lebih dari 20 pusat perbelanjaan di pasar ini. Semua jenis barang dapat ditemukan di sini, mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, kain sutra, kosmetik, barang-barang yang terbuat dari kulit, elektronik, alat olahraga, perlengkapan kantor, produk hewan peliharaan, hingga mainan, serta tersedia juga begitu banyak pilihan restoran, kafe, dan kios-kios makanan. Lokasi berikutnya adalah Gwangjang Market. Nah, kalau kalian suka makanan khas Korea, jangan lewatkan kesempatannya untuk mampir di pasar ini. Inilah salah satu tempat terbaik untuk merasakan kuliner dan jajanan tradisional Korea yang otentik, dengan suasana yang tetap mempertahankan budaya, gaya, dan pesona Koreanya. Mari saja kalian menelusuri pasar ini, di mana kita bisa menemukan deretan penjual makanan kaki lima yang menjajakan makanannya yang sangat menggoda selera di bawah satu atap besar. Sebagian besar dari penjual makanan di sini memiliki kursi kecil di depannya, jadi kita bisa duduk dan makan di sana. Beberapa makanan yang paling populer yang dijual di sini antara lain Dindaetiok, yaitu pancake kacang hijau, bibimbap, yaitu nasi yang dicampur dengan tumisan daging sapi, sayuran, dan pasta cabai merahnya, yaitu gochujang. Lalu ada juga gimbap, yaitu sushi ala Korea, sundae, yaitu sosis darah, tteokbokki, yaitu peganan yang terbuat dari tepung beras yang dimasak dalam bumbu gochujang yang pedas dan manis. Di bagian lain di pasar ini terdapat juga pedagang yang menjual pakaian dan barang-barang rumah tangga. Untuk diketahui, pasar ini dibuka dari mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Lokasi berikutnya adalah Insadong. Insadong adalah bagian dari pemukiman di distrik Jongno-gu. Jalan utamanya dihubungkan dengan banyak jalan-jalan kecil yang dipenuhi dengan toko-toko dan galeri seni yang menjual barang-barang seni tradisional khas Korea seperti hanji, yaitu kertas tradisional Korea, hanbok, pakaian tradisional Korea, teh, tembikar, dan karya seni unik lainnya. Selain itu juga banyak terdapat restoran tradisional, kedai teh, dan kafe kecil. Cocok sekali buat bersantai sejenak saat kita beristirahat setelah puas berbelanja. Saran saya, selagi kalian ada di sini, coba deh mampir di salah satu kedai teh tradisionalnya. Nikmati sensasi minum teh tradisional Korea yang benar-benar nikmat. Pada hari Minggu, kawasan ini lebih ramai lagi ketika jalan utamanya ditutup untuk lalu lintas dan menjadi lokasi pameran kerajinan dan budaya yang besar. Biasanya selain diramaikan oleh para pedagang, ada juga pertunjukan musik dan tari tradisional Korea serta pameran budaya lainnya. Untuk diketahui, kawasan Insadong sudah ada lebih dari 600 tahun dan juga merupakan pusat budaya sejak zaman dinasti Joseon. Lokasi berikutnya adalah Pasar Namdaemun. Pasar Namdaemun adalah pasar tradisional terbesar di Korea Selatan dengan lebih dari 10.000 toko yang berjejer di sepanjang jalan-jalan di sekitar gerbang Namdaemun, gerbang selatan utama tembok kota tua. Pasar ini sudah ada sejak tahun 1367 di masa dinasti Joseon. Ketika itu pemerintah membangun toko-toko di sekitar Namdaemun dan menyewakannya kepada para pedagang. Di dalam pasar ini terdapat 58 buah bangunan yang meliputi sekitar 9.000 toko yang menjual berbagai jenis barang, antara lain pakaian, kain, peralatan rumah tangga, peralatan dapur, bahan makanan, dan lain-lain dalam harga yang murah. Khusus untuk pakaian anak-anak adalah produk utama khas di pasar Namdaemun.
Boleh dikatakan hampir sekitar 90% pakaian anak-anak di Korea Selatan dijual mulai pasar ini. Nah, tunggu apa lagi? Yang sayang anak, ayo beli pakaian untuk anaknya di sini. Lokasi berikutnya adalah Myeongdong. Kawasan yang sangat keren dan ramai sekali. Inilah area yang sangat populer bagi kaum muda dan para turis sebagai pusat mode dan jalan-jalan di kota Seoul. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013, distrik Myeongdong terdaftar sebagai distrik perbelanjaan termahal ke-9 di dunia. Heboh kan? Di sini kalian dapat menemukan banyak sekali toko-toko retail dengan harga menengah ke atas, seperti Lacoste, Ralph Lauren, H&M, Zara, Forever 21, Bulgari, dan Louis Vuitton, serta merek kosmetik Korea seperti Nature Republic, Misha, The Face Shop, dan Skin Food. Selain itu terdapat juga beberapa pusat perbelanjaan besar dan department store yang berada di distrik ini, termasuk Lotte Department Store, Shinsegae Department Store, Migliore, M Plaza, dan Noon Square. Dan juga terdapat banyak pilihan hotel, restoran, bioskop, teater, dan situs bersejarah seperti Katedral Myeongdong yang melengkapi keanekaragaman objek di distrik ini. Nah teman-teman, demikian perjalanan kita di kota Seoul. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sebelum perjalanan kita ke kota ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk paspor Indonesia, kita wajib mengajukan pengurusan visa Korea Selatan agar dapat mengunjungi negara ini. Untuk persyaratannya, silakan hubungi Korea Visa Application Center dengan alamat lengkap sebagai berikut. Berikutnya kita bicara iklim dan cuaca. Kota Seoul memiliki iklim subtropis lembab dengan variasi suhu dan intensitas curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Di musim panas, suhu udaranya cukup panas dan lembab yang berlangsung dari bulan Juni hingga bulan September, di mana puncak panasnya terjadi di bulan Agustus dengan perkiraan suhu tinggi rata-rata sekitar 32,6 derajat Celcius dan suhu rendah rata-rata sekitar 23,4 derajat Celcius. Di musim dingin umumnya dingin dan cenderung membeku, dengan suhu berkisar antara 1,5 derajat Celcius hingga minus 5,9 derajat Celcius, dengan rata-rata sekitar 24 hari turun salju setiap tahunnya, di mana puncak dingin biasanya terjadi di antara bulan Januari hingga Februari, dengan suhunya yang bisa turun drastis hingga di bawah minus 10 derajat Celcius. Demikian informasi mengenai iklim dan cuaca di kota Seoul. Namun teman-teman, informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan mengeceknya kembali menjelang hari keberangkatan. Berikutnya kita bicara mata uang. Mata uang negara ini adalah Korean Won dengan kodenya KRW. Saat ini 1 won setara dengan 12,66 rupiah. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengeceknya kembali menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Seoul. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.